Selamat malam pemirsa. Senang sekali hari ini malam hari kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Sally Alexandra. Pemirsa, harga emas sekarang meroket tinggi di angka Rp1.918.000. Jika kita bandingkan dengan awal tahun 2025, ini sudah meningkat pesat sebanyak 25%. Peningkatan ini pasti kita sudah tahu bersama bahwa ada ketidakpastian unstable dari ekonomi global, perang tarif dan perang dagang yang saat ini sedang berlangsung. Tetapi pemirsa, apakah Anda juga menjadi salah satu orang yang ikut FOMO nih untuk mengantri membeli emas? Apakah ini juga adalah pilihan yang tepat? Tantangannya apa saja? Dan apakah harga emas akan terus meroket naik? Kita akan bahas di Indonesia Business Forum pada malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah kami siapkan untuk Anda pada malam hari ini pemirsa. Saya akan sapa terlebih dahulu yang hadir di studio saat ini. Yang pertama ada Pak Safir Senduk, perencana keuangan. Selamat malam Pak, boleh dipakai mic-nya Pak? Selamat malam. Oke, baik. Hadir juga bersama dengan kami Pak Arianto Sabto Nugroho Rujito, Direktur Pemasaran dan Manajemen PT Antam. Selamat malam. Dan juga di sebelah kiri saya saat ini hadir Pak Ibrahim Aswaibi, analisis investasi emas. Selamat malam, Selamat malam Pak. Semua. Dan juga hadir di samping saya saat ini juga Pak Arli Kurnia, praktisi bisnis dan keuangan syariah. Selamat malam. Dan juga nanti akan bergabung bersama dengan kami pemirsa adalah Pak Heru Sutadi, Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Kita akan bahas hal menarik ini pemirsa, usai informasi ini untuk Anda. Harga emas yang tinggi Rp1.900.000 begitu ya Pak Arianto. Tampaknya antrian cukup panjang tuh Pak, sampai 208 antrian dan stoknya katanya habis. Benar demikian atau seperti apa Pak? Ya, yang kami alami saat ini memang benar demikian. Ini memang didorong oleh peningkatan permintaan atas produk logam mulia yang sangat tinggi saat ini. Gitu. Namun jumlah produksi atau kapasitas produksi kami kan terbatas juga, sehingga supply yang kami bisa sediakan ada batasannya juga. Gitu. Jadi memang ini lebih didorong dari permintaan dari konsumen. Oke, tapi Pak Arianto, kalau terus seperti ini masyarakat banyak loh yang mau membeli emas. Apakah Antam tidak akan menambah stoknya atau seperti apa Pak? Ya. Baik, tentunya kami akan terus berusaha untuk memenuhi permintaan dari pasar. Pertama, upaya yang kami lakukan tentunya untuk mengoptimalkan kapasitas produksi dari kapasitas yang ada sekarang. Itu yang kita bisa lakukan di jangka pendek ini. Terus kedua juga dalam jangka panjangnya kami berinvestasi kepada fasilitas manufacturing emas atau minting facilities yang baru. Ini rencananya kami akan bangun di Gresik, di kawasan industri Gresik, dan kebetulan satu kawasan dengan fasilitas pemurnian sister company kami PT Freeport di Gresik gitu. Jadi rencananya kita akan ambil bahan baku dari Freeport, emas murninya, kemudian kita olah di proses minting untuk menjadi produk-produk emas batangan yang akan dijual ke pasar. Oke, tapi Pak Arianto, mulai terjadi tren atau kenaikan penjualan ataupun pembelian di Antam ini sejak kapan? Dan yang paling laku yang berapa gram nih Pak? Baik, sebenarnya kalau tren peningkatan ini kami alami sejak mungkin 2 tahun terakhir ini, khususnya tahun lalu. Jadi tahun lalu itu Antam berhasil mencapai volume penjualan sebesar 43 ton. Dan ini tertinggi dalam sejarah Antam gitu. Dan tahun lalu pun trennya juga meningkat dan dari kuartal ke kuartal itu trennya selalu meningkat. Jadi dari 43 ton itu kuartal tertinggi justru kuartal keempat kemarin. Kalau nggak salah penjualan kami mencapai 15 ton di satu kuartal itu. Dan ini juga seiring dengan tren peningkatan harga, lucunya gitu. Jadi walaupun harganya naik, justru permintaannya naik gitu. Jadi bertolak belakang dengan teori ya. Teori ekonomi naik, begitu ya. Oke, kalau kita lihat memang harga meningkat, tapi banyak yang konsumen yang ingin membeli. Pak Arli, kalau Anda melihatnya ini harganya tinggi nih, konsumen berbondong-bondong untuk ngantri membeli. Apakah ini saat dan waktu yang tepat, pandangan Anda bagaimana?
Oke, dari sudut pandang orang awam nih. Oke. Sudut pandang orang awam, kita membeli emas itu kan basicnya kan menabung ya. Dan kita sudah tahu menabung itu selalu kan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, yang sederhana seperti itu. Itu menabung. Ya, ada orang menganggap sebagai investasi atau ada orang menganggap sebagai trading. Kan kebanyakan masyarakat sekarang trading tuh. Pengennya beli rendah, nanti pada saat mahal dia jual. Ya, makanya berbondong-bondong, antre kan gitu. Nah, di kondisi seperti ini saya melihat tanpa knowledge yang tepat itu adalah tidak bijak. Tidak bijak. Karena zaman sekarang cari uang tidak begitu mudah ya. Jadi uangnya cuma itu aja, apalagi ada yang pakai uang panas katanya, uang panas itu uang hutang, terus kemudian dia sampai rela berinvestasi di emas, itu sangat-sangat tidak bijak kalau menurut saya. Nah, kembali lagi, kita konsepnya adalah menabung. Menabung itu selalu dengan tujuan. Tujuan yang jelas dan penting, atau tujuan yang jelas dan untung. Jelas dan penting tuh misalnya kalau ilmunya Pak Safir itu kan dana darurat itu. Ya, Pak Safir, saya baca bukunya soalnya. Ada dana darurat ya, dana darurat itu sekian kali dari kebutuhan kita misalnya. Itu bagus kalau kita hitung gram dan kemudian kita belikan emas. Atau kita mau umroh misalnya, atau kita mau kalau saya ekspansi bisnis misalnya, saya beli mesin atau saya mau apa gitu ya, itu kan investasi yang menguntungkan di bisnisnya sendiri. Nah, saya baru jual simpanan saya. Jadi menurut saya bijaknya ya menyimpan. Kalau everyday saya beli emas karena salah satu perusahaan saya juga bahan bakunya emas gitu. Jadi kita harganya berapapun harus beli gitu. Harus beli. Nah itu beda. Ya beda ya, kalau masyarakat umum kita mau nyimpen jangan bermindset trading, karena trading itu adalah perlu knowledge yang berbeda lagi, ya tidak sekedar menabung. Demikian menurut saya. Tapi kalau saya menyambung dengan apa yang disampaikan Pak Haryanto tadi bahwa stok juga terbatas, Anda bagaimana nih? Katanya membutuhkan emas sekali dengan stok yang terbatas saat ini, permintaan juga yang tinggi. Iya, itu saya tadi juga sempat ngobrol sama salah satu pengusaha emas yang cukup besar di Jakarta juga. Kita ngopi tadi. Kita ngobrol, barang sulit banget Mas Arli. Ya, barang sulit banget sekarang. Akhirnya apa? Ya kita cari barang di market ya yang ada. Ya udah Masnya jual mana, saya beli. Iya, gitu. Jadi kita beli dan mereka jual udah mahal Pak Haryanto. Antam keluar rilis harga 1,9, di market itu 2 juta lebih. Iya, itu kita beli 2 juta lebih. Jadi yang kita lihat harga antam di market tuh lebih, orang Jawa bilang sak geleme dewe ya gitu. Semaunya sendiri mereka udah jual gitu. Karena memang barang susah. Dan pedagang emas itu kan punya prinsip. Prinsipnya adalah lebih baik barang di tangan tidak laku. Ya kan? Daripada kita jual nggak dapat barang. Nah itu retail begitu Pak. Gitu. Gitu. Kalau dari Pak Ibrahim bagaimana pandangan Anda Pak? Saat yang tepatkah untuk kita membeli emas di angka 1,9 ini Pak? Ya, kalau saya lihat ya dalam kondisi saat ini mungkin saja masyarakat ini berbondong-bondong dalam melakukan pembelian terhadap logam mulia ini terlalu banyak mendapatkan informasi-informasi yang positif dari media massa. Ya, sosialisasi yang begitu kencang, sehingga apa? Sehingga masyarakat ini beralih ya yang tadinya melakukan investasi di deposito, ya kemudian di saham, mereka menarik dananya dan mereka mencari logam mulia sebagai investasinya. Nah, yang paling menarik memang saat ini banyak masyarakat yang kalau kita bilang FOMO. Ya. Jadi mereka itu latah. Sebenarnya ini bukan latah, ya karena apa? Karena kondisi ekonomi global yang saat ini terus mengalami satu perlambatan akibat konflik geopolitik, ya baik di Timur Tengah maupun di Eropa, kemudian masalah perang dagang yang kita tahu ya tadi sore ya Trump itu sudah menerapkan biaya impor kembali 245% ya terhadap Tiongkok karena Tiongkok sebelumnya menahan ya impor untuk pesawat Boeing. Nah ini juga semakin memanaskan situasi. Kemudian di minggu kemarin di hari Jumat, ya data inflasi di Amerika ini pun juga mengalami penurunan dari 3% itu ke 2,5%. Sehingga apa? Sehingga dalam pertemuan di bulan ini Bank Sentral Amerika kemungkinan besar ini akan menurunkan suku bunga bukan lagi 3 kali dalam 1 tahun, bisa saja lebih dari 3 kali. Ada orang yang mengatakan bisa saja 1% lebih dalam menurunkan suku bunga dan itu pun juga
diaminin oleh Kaskari, salah satu pejabat Bank Sentral Amerika. Dia mengatakan bahwa ini sudah saatnya Bank Sentral menurunkan suku bunga guna apa? Guna untuk mengimbangi perang dagang. Karena kalau saya lihat bahwa perang dagang ini yang menjadi ini bukan pemerintah, bukan negara, tapi adalah pengusaha ya yang dikenakan oleh biaya tarif tersebut. Nah sehingga apa? Sehingga disitulah masyarakat itu tahu bahwa kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Lagi-lagi kita lihat Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara selalu mengatakan bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya apa? Dibentuklah ya bullion bank di situ kan. Tujuannya mereka tahu bahwa ini larinya bahwa ini akan ke depan ya kondisi seperti ini harga emas dunia itu pasti akan naik. Nah, cara satu-satunya cepat-cepat bullion bank sehingga apa? Setelah Lebaran yang kebiasaan masyarakat Indonesia ini setelah Lebaran itu menjual emasnya. Ini berbanding terbalik begitu kemudian ya? menggadekan emasnya. Tapi sekarang berbalik. Mereka melakukan pembelian. Saya tidak tahu apakah itu yang digunakan uang dingin, ya, uang yang istilahnya tidak terpakai atau uang pinjaman, ya, atau uang jual tanah, jual rumah, jual sawah, kita nggak tahu. Tapi apa? Ini indikasi dari perlambatan ekonomi ya akibat daya beli masyarakat mengalami penurunan. Itu, Mbak. Oke, Pak Ibrahim, saya tarik apa yang tadi sempat Anda sampaikan bahwa dari mana uang yang digunakan untuk membeli emas ini. Mungkin dari Pak Safir bisa menanggapi, sebenarnya kalau kita menggunakan uang panas yang sempat disampaikan, apakah ini adalah hal yang baik, hal yang bagus atau bagaimana semestinya? Nggak gini, kita lihat aja deh, orang gajian terakhir kapan? 1 Maret toh. Ya, terus mereka dapat THR ya 15 Maret, 20 Maret gitu ya. Terus Lebaran nih kan ada 1 April, mungkin pemasukannya pertama dari situ tuh ada gaji, ada THR. Jangan lupa gaji habis kan buat bulanan toh, gaji habis buat bulanan. Nama THR juga nama aja THR, tunjangan hari raya. Dipakai untuk apa? Keperluan hari raya kan begitu kan. Kebetulan ada lagi. Jadi kalau pertanyaannya uangnya dari mana, saya juga nggak tahu dari mana gitu. Jadi besar kemungkinan adalah itu adalah uang panas. Diambil dari mana? Diambil dari kebutuhan mungkin gaji 1 Aprilnya mungkin belum dia keluarkan semua untuk bayar-bayar pengeluaran. Bisa jadi diambil dari situ. Memang ada orang ngambil uangnya dari tabungan di bank kemudian dia pindahkan untuk beli emas. Tapi tabungan di bank itu mungkin untuk cadangan dia selama 1, 2, 3 bulan ke depan. Dan benar tadi daya beli kita lagi turun. Daya beli kita lagi turun. Jadi pertanyaannya sekarang itu uangnya itu uang panas apa dingin? Besar kemungkinan bisa jadi itu adalah uang panas sebetulnya. Dan dalam perencanaan keuangan saya selalu bilang bahwa kalau emas itu sebaiknya dijadikan tempat untuk kita store value aset lah namanya itu. Jadi aset atau kita mengalihkan uang kita untuk dijadikan aset dan kalau bisa tidak usah dijual selamanya. Kecuali kalau kita kepepet gitu. Kenapa? Karena kalau Anda mau jual beli nggak usah di emas. Ini serius banget, Anda bisa lakukan itu di saham. Lagi turun banget loh. Saham itu lagi turun banget. Cuma kebanyakan orang ketika dia beli emas pakai uang panas. Dan karena itu uang panas besar kemungkinan bulan depan itu uang akan dipakai lagi. Dan ketika uangnya dipakai lagi dia udah keburu beli emas. Emasnya akan dijual dan dia hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan pas saya jual nanti harga udah lebih tinggi lagi. Tapi kita nggak tahu. Tapi tidak profit, tidak cuan seperti yang memang diharapkan. Iya apalagi tadi ada yang bilang dia cuma beli 5 gram misalnya seperti itu. Dia ngantri nomor 200 misalnya. Jadi besar kemungkinan mungkin ini bisa terjadi ya analisa saya apalagi dengan deflasi seperti sekarang itu pakai uang panas. Oke, artinya ini bisa jadi cuma FOMO begitu ya maksud Anda? Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang kedua lah kan kita gitu kan tetangga kita punya mobil baru kita beli juga. Tetangga kita ngantri aduh jangan sampai ketinggalan lah seperti itu. Oke, nanti kita dalami lagi Pak Safir. Kita juga akan dalami apakah harga emas akan terus melonjak naik. Usai jeda berikut tetap bersama kami. Ada kembali di Indonesia Business Forum pemirsa. Saat ini Pak Heru sudah bergabung dengan kami, Pak Heru Sutadi, Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Selamat malam Pak Heru. Pak Heru, kalau kita lihat saat ini konsumen banyak sekali yang mengantri untuk membeli emas. Kalau Anda melihatnya bagaimana? Apa yang perlu diperhatikan? Resiko apa yang akan muncul nantinya? Kalau FOMO ini terus berlanjut? Ya memang terlepas dari uang panas atau uang dingin memang terlihat ada satu fenomena bahwa masyarakat rame-rame membeli emas karena memang dipicu oleh kenaikan harga emas yang cukup signifikan gitu. Memang kenaikan itu kita pantau dari Maret 2024 tapi dalam 1 bulan terakhir ini kan memang terjadi peningkatan yang signifikan apalagi mencapai dari 1,7
mencapai hingga 2 juta rupiah gitu ya. Sehingga memang banyak masyarakat yang menganggap bahwa di saat ekonomi seperti sekarang ini, tadi disampaikan Pak Safir ya, bahwa memang emas itu ya diakui atau tidak memang menjadi pilihan untuk jaga-jaga gitu ya. Walaupun memang betapapun cash ini lebih liquid gitu ya dibanding emas. Tapi kalau kita lihat kan memang dalam perjalanannya emas itu kan selalu naik walaupun dalam kurun waktu yang cukup lama. Tapi betapapun memang ketika ramainya masyarakat membeli emas ini, masyarakat kita harapkan jangan FOMO gitu. Tapi memang sudah mempertimbangkan ketika mereka akan membeli emas. Karena kita melihat saat ini juga beragam kasus yang terkait dengan emas gitu ya. Yang pertama itu misalnya ada juga penjualan emas yang menggunakan merek tertentu tapi ternyata bukan, sehingga ada penipuan di dalamnya. Kemudian juga masalah gram-gramnya, karat gitu ya. Apalagi kalau kita membeli melalui e-commerce gitu kan kita tidak tahu bentuk aslinya seperti apa, siapa yang jualnya seperti apa, itu tidak tahu gitu ya. Kemudian juga ada juga yang menawarkan investasi emas. Nah ini juga ada pengaduan yang masuk ke kita juga bahwa pengaduan tersebut ternyata ya bukan emas fisik tapi memang merupakan investasi emas, sehingga ada orang yang mengadu ke kita itu dalam waktu beberapa hari kemudian dia rugi sekian ratus juta gitu ya. Sehingga ini tentu perlu menjadi perhatian dari masyarakat. Kita boleh membeli emas untuk investasi tapi juga mempertimbangkan kebutuhan lainnya, tapi di sisi lain juga memang kita harus berhati-hati gitu ya. Karena ada orang-orang juga yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk kemudian ya sesungguhnya mereka menipu atau juga mengambil dana masyarakat gitu ya, karena masyarakat saat ini gencar mencari emas gitu ya. Oke, tetapi untuk emas digital ini juga sangat marak saat ini ya digunakan mungkin anak muda atau yang tidak mau ribet lah untuk menyimpan emas. Apakah ada aduan yang sama terkait dengan hal ini, Pak Heru? Ya emasnya itu memang kalau kita menyarankan bahwa yang pertama itu membeli emas fisik gitu ya, karena betapapun ini lebih bisa dipastikan lebih liquid, tapi juga emas fisik itu kan juga harus kita lihat sertifikasinya benar apa enggak gitu loh. Memang sekarang kan ada katakan ada QR code, ada hologram segala macam. Ini harus dipastikan bahwa hal-hal tersebut memang terdaftar di penerbit gitu ya, atau penyedia emas, karena memang ada juga pihak-pihak yang seolah-olah mungkin dari yang biasa kenal misal Antam gitu ya, tapi kan ternyata juga ada yang ternyata bukan. Kemudian juga kalau emas itu kan memang masalah gramnya juga penting gitu ya, karena sekian gram selisih aja udah cukup besar, sehingga memang harus dipastikan bahwa tadi tersertifikasi, beratnya itu sama dan juga karatnya, karena di pasaran itu kan emas itu ada yang 18 karat, ada yang logam mulia segala macam, sehingga kalau kita nggak ngerti itu kadang-kadang ya dibohongi juga oleh penipu gitu ya. Oke, adanya mungkin kecenderungan untuk bisa nanti menipu konsumen begitu ya dengan tingginya masyarakat yang ingin membeli emas. Tapi Pak Harli, kalau Anda melihatnya saat ini kan kalau kita mau investasi emas tuh kan banyak sekali ya jenisnya. Ada emas digital, kemudian juga yang langsung beli logam mulia yang ada fisiknya, ada juga perhiasan. Dari ketiga jenis ini yang mana yang paling direkomendasikan? Plus minusnya seperti apa? Saya nggak di-endorse tapi saya pakai Antam gitu. Karena apa ya, terjamin aja sih, mungkin ngerasa secure aja sih ya, mungkin kita orang awam ngerasa secure aja pakai itu. Terus merek-merek lain juga saya pakai. Merek-merek saya juga kemarin, apalagi harga sudah itu barang diantam juga habis-habisan, akhirnya kan kita ambil merek-merek lain juga gitu kan akhirnya. Nah kalau perhiasan bukan untuk simpanan ya, perhiasan itu kan untuk berhias gitu ya, berbeda. Itu nilainya juga akan berbeda nanti ketika kita buyback, itu beda sekali kalau perhiasan. Jadi saran saya logam mulia yang sudah terpercaya, ya apapun mereknya silakan, tapi yang sudah terpercaya kalau menurut saya. Gitu. Oke, yang terpercaya pasti. Ya. Pak Ibrahim, harga emas apakah akan meningkat pesat terus nih kalau kita lihat di media sosial, di berita, akhir tahun diprediksi akan 2,4 juta nih Pak. Kalau dari Anda melihatnya bagaimana? Iya, memang prediksi 2,4 juta ini sudah digadang-gadang oleh sebagian para analis ya, para pengamat. Ya kita lihat kenapa, karena kondisi global yang tadi saya sebutkan,
masalah perang dagang. Jadi gini, ada dua sebenarnya yang mempengaruhi harga emas dunia itu mengalami kenaikan sehingga berdampak terhadap logam mulia. Salah satunya adalah perang dagang. Perang dagang itu tidak ada kaitannya dengan dolar. Dolar itu flat. Ya, perang dagang ini luar biasa. Itu yang menggoncang sebenarnya ya masyarakat fund-fund besar itu mengoleksi emas sebagai simpanannya. Ya, kita lihat bahwa pasca Trump terpilih sebagai presiden, ya kita tahu bahwa Trump itu mendengungkan tentang perang dagang. Ya, tahap kedua, pertama gagal ya dengan Tiongkok karena saat itu kalah dalam pilpres. Kemudian yang kedua, ya ini benar-benar dia menerapkan perang dagang. Oh saya belum puas dengan Tiongkok. Bahkan negara mitra terdekat Amerika sendiri, Eropa, Kanada, ya Meksiko, yang kalau ada perang mereka bergabung, itu pun terkena dampak perang dagang. Itu cukup luar biasa. Ya kemudian muncullah biaya impor tambahan termasuk Indonesia ya mengalami dampaknya yaitu 32%. Ya akhirnya apa? Melakukan negosiasi. Tapi Indonesia melakukan negosiasi. Ada 20 negara ya yang melakukan gugatan di WTO ya tentang masalah perang dagang ini oleh Trump. Sehingga apa? Trump itu menunda sampai 90 hari. Karena apa? Persidangan di WTO itu cukup lama, apalagi 20 negara. Nah inilah kalau orang bilang, wah ditunda dulu karena ada gugatan di WTO. Nah pada saat ada gugatan di WTO, kemudian apa? Kemudian Indonesia mendapatkan bertemu dengan pemerintah di Amerika tanggal 17 untuk melakukan negosiasi. Ada 3 negosiasi yang dibawa oleh dari Indonesia ya ke ini. Salah satunya kan menambah impor, ya kemudian masalah fiskal non fiskal, kemudian deregulasi. Ini yang diterapkan oleh Indonesia. Apakah nanti akan diterima oleh Amerika? Kita belum tahu masalah itu. Nah, setelah itu muncul lagi ya biaya impor tambahan dari Amerika ke Tiongkok sebesar 104%. Ya, dari situlah akhirnya Tiongkok melawan. Tiongkok melawan kenapa? Oh, saya juga bisa untuk melawan Amerika. Kenapa? Oh, hati-hati. Ya Amerika, yield obligasi kalian 70%, ya saya yang punya. Ya sehingga hati-hati. Kalau seandainya yield obligasi ini sejual, lo mau jadi apa gitu kan. Nah dari situlah akhirnya terjadi peperangan yang terakhir adalah Boeing ya ditahan. Kemudian Trump kembali menerapkan biaya impor 245%. Nah inilah sebenarnya yang membuat tadi sore ya saya lihatin harga emas dunia itu tembus level 3.317. Oke, baik. Itu cukup luar biasa. Dan sepertinya ya besok ini ya mungkin ya semoga jangan bisa saja rupiah itu tembus 17.000. Nah, kalau seandainya gitu ya 3.300 ini mungkin malam ini lebih kemudian rupiah 17.000 itu sudah luar biasa. Artinya apa? Di 2.100, 2.150 itu akan tercapai. Saya memang mempunyai satu ini bahwa emas dunia kemungkinan besar sampai kuartal ketiga itu hanya di 3.400. Tetapi setelah melihat ya tadi sore itu di 3.317, saya langsung melakukan revisi ya kemungkinan besar 3.600 itu akan tercapai di kuartal ketiga ini. Jadi saya belum membahas sampai kuartal keempat. Kenapa? Ada ketakutan di kuartal ketiga ini perang dagang usai, geopolitik usai, ya. Nah, disinilah mungkin akan terjadi ras besar-besaran. Ya, nanti masyarakat pasti akan bilang kalau analis bilang, wah ini waktunya jatuh nih, ini sudah paling tinggi, kemungkinan terjadi ras. Ya, pembelian secara besar-besaran terhadap masyarakat. Kenapa? FOMO, ya ikut-ikutan, pasti juga nanti pada saat harga turun akan ikut-ikutan jual. Baik Pak Ibrahim. Nanti kita akan coba dalami lagi. Apakah investasi emas yang sudah Anda beli saat ini adalah investasi yang aman? Usai jeda berikut tetaplah bersama kami. Dari jam 8 tadi, iya 106. Karena suami saya lebih setuju investasi emas. Mungkin tiap bulan semakin naik ya, kalau investasi emas kan insya Allah nggak turun gitu ya Mbak ya. Mengambil emas ini memang buat investasi, buat pendidikan anak. Ya kalau emas saya lihat sesuatu yang sangat menjanjikan ke depannya dan liquid ya, tidak terlalu berpengaruh dengan kondisi sekarang.
baik itu kebijakan internal maupun luar, jadi lebih aman dan lebih safety gitu. Saya memang bukan rutin sih, lebih kayak ada uang lebih itu saya selalu invest ke Antam gitu. Jadi kalau misalnya setiap bulannya, misalnya ada dari penghasilan saya, penghasilan suami, kita tuh lebih sering ke invest ke Antam sih gitu. Bukan karena memang hari ini lagi naik kita langsung beli, enggak. Oke pemirsa, pastinya kita semua ingin menginvestasikan uang kita yang ada di tabungan sekarang untuk emas begitu ya, dengan harga yang tinggi. Pak Safir, sebenarnya berapa persen sih kalau kita lihat misalnya dari gaji kita atau dari penghasilan kita lah, itu berapa persen? Ini pertanyaan yang semua orang tanya gitu, kalau saya punya penghasilan itu berapa persen gitu ya. Betul. Saya selalu bilang gini, kalau Anda belum pernah nabung sama sekali, belum pernah invest uang sama sekali dari penghasilan, start from 10%. Ya kalau misalnya kita pakai UMR Jakarta lah 5 juta ya lakukan 500 ribu, 10% gitu ya. Nanti lama-lama penghasilan naik sedikit segala macam, angka 10% bisa naik jadi mungkin 20%. Naik mungkin bisa jadi 30%. 50% ada juga orang dia bisa nabung 50% tuh ada. Tapi kalau Anda bisa nabung sampai 70% ada dua kemungkinan Bu. Kemungkinan pertama gaji Anda gede banget atau yang kedua Anda tinggal sama mertua. Jadi tidak ada pengeluaran. Karena kalau tinggal sama mertua kan nggak ada pengeluaran segala macam. Mertua yang bayarin kita tinggal beli aja. Jadi buat anda di sini yang masih single dan punya penghasilan, manfaatkan itu karena pasti mereka bisa nabung lebih banyak lagi. Paling enak kalau dua-duanya ya. Paling enak kalau dua-duanya udah single tinggal sama orang tua misalnya. Oke, menarik nih ya. Ini mungkin bisa jadi solusi. Tapi Pak Safir gini, saya mau coba dalami juga nih. Kalau misalnya saat ini kita lihat memang mungkin banyak yang ketakutan, inflasi dan sebagainya. Iya. Tabungannya mungkin selama ini belum pernah tuh menyisihkan 10% yang sempat Anda sampaikan. Iya. Dan bagaimana caranya dia mengatur keuangannya agar bisa dengan baik di safe haven, kemudian juga tetap mempunyai dana darurat, tapi tidak menggunakan uang panas seperti yang Anda sampaikan. Ya, jadi pertama adalah ketika kita punya penghasilan gitu ya, jangan gunakan untuk dibelanjakan dulu, tapi disisihkan dulu. Karena banyak orang yang mereka lakukan adalah mereka punya uang dibelanjakan dulu, nanti bulan depan kalau ada sisa baru kita belikan emas atau apa. Pada kenyataannya sisanya nggak ada. Nggak ada sisanya. Jadi intinya adalah ketika dapat penghasilan, belikan dulu investasi, entah reksadana, entah apa. Kita masih bisa perdebatkan itu kan. Tapi ketika kita belikan investasi, barulah sisanya kita belanjakan. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua adalah, ini lucu. Beberapa banyak sekali merchant-merchant kita di Indonesia itu masih terima uang kertas. Ya, bahkan mereka tidak terima pembayaran. Atau mungkin mereka terima kris segala macam tapi masih terima uang kertas. Nah kalau kita punya uang kertas mungkin kita bisa punya tekad setiap kali dapat uang kertas warna hijau yang 20 ribu itu misalnya. Jangan dibelanjain, cemplungin ke toples. Toples kita bikin sendiri, beli toples roti toples selai roti. Kemudian setelah habis kita bikin celengan diri. Tiap kali ketemu uang warna hijau cemplungin ke toples, tiap kali ketemu uang warna merah cemplungin ke toples gitu ya. Kita bikin aturan yang sama warna hijau melulu misalnya dalam sebulan ya mungkin kita bisa belikan reksadana, kita bisa belikan emas dan lain sebagainya. Itu cara kedua yang bisa kita lakukan yaitu dengan menaruhnya di celengan kita. Kalau uang abu-abu gimana? Tetapi Pak Safir artinya menurut Anda bahwa investasi emas ini adalah investasi yang aman begitu? Saya selalu bilang begini, ketika orang berinvestasi ada dua macam orang. Jadi pertama mereka beli untuk dijual lagi, kemudian mereka beli untuk tidak dijual lagi selamanya sebagai aset pelindung nilai. Nah emas cocoknya sebagai aset pelindung nilai bukan untuk dijual lagi, bukan untuk ditradingkan. Kenapa gini? Karena kalau Anda tradingkan itu uang Anda kan jadi rupiah lagi, emasnya jadi nggak pegang lagi. Jadi kalau Anda tradingkan, pertimbangkan mungkin saham harganya lagi bagus banget sekarang untuk dibeli ya. Atau mungkin Anda bisa pertimbangkan reksadana atau apa. Tapi kalau khusus emas lebih baik beli, tambah gramnya seperti yang dilakukan oleh Mas Arli tadi. Tambah gramnya setiap bulan dan jangan dijual lagi selamanya. Kecuali kalau super kepepet banget. Oke baik. Tapi saya juga mau coba dalami nih. Kalau misalnya sudah direkomendasi buat emas juga ya. Merekomendasikan untuk investasi emas. Tapi kan saat ini dengan adanya kata FOMO gitu ya Pak Arianto. Anda mungkin melihat bahwa tadi sempat disampaikan juga sama Pak Heru, ketakutan yang terjadi adalah nantinya penipuan begitu ya. Banyak yang tertipu konsumen kita. Bagaimana nih caranya kita untuk terhindar dari itu? Dari Pak Arianto membedakan. Jadi sebelum masuk ke situ mungkin saya ini sangat senang mendengar diskusi hari ini karena sangat setuju saya. Pertama menabung, kemudian investasi dan sifat lindung nilai dari emas itu sendiri. Kenapa menjadi lindung nilai? Ya karena pertumbuhannya juga sebenarnya tidak setinggi
instrumen investasi yang risikonya lebih tinggi gitu kan. Tapi tren jangka panjang harga emas memang selalu meningkat gitu, tapi mungkin lebih landai gitu. Nah, oleh karena itu sifat lindung nilainya emas. Nah, jadi memang lebih cocok untuk investasi jangka panjang. Nah, terus untuk investasi balik lagi ke perlindungan konsumen tadi, kan kalau dari saya melihatnya adalah kualitas dan standarisasi dari instrumen investasinya tersebut. Yang bisa saya sampaikan untuk produk kami, pertama kami akan selalu menggunakan bahan baku emas dengan tingkat kemurnian yang tertinggi, yaitu 94 kali, 99,99. Dan juga menggunakan standar yang telah ditetapkan London Bullion Market Association (LBMA). Bahkan fasilitas pemurnian kami itu juga tersertifikasi LBMA. Lab kami, assay testing kami juga tersertifikasi LBMA, sehingga fasilitas minting kami, produksi minting kami, kita akan selalu menggunakan bahan baku 99,99. Nah, itu dari standar. Kemudian packagingnya juga melalui sertifikat dan ada nomor serinya juga. Dari situ. Balik untuk perlindungan konsumen, yang dikhawatirkan untuk investasi adalah likuiditas. Bagaimana pada saat konsumen itu membutuhkan cash untuk cash out ya. Nah, untuk produk Antam sendiri kami juga mempunyai kebijakan untuk membeli balik emas produk kami gitu. Buyback. Dan kita setiap hari juga publikasi harganya secara transparan, harga emas kepingan berapa gram itu harga jual kami berapa, harga emas kalau digital berapa, harga buyback berapa. Itu secara transparan kami publikasi setiap hari. Jadi bisa dikatakan kami juga menyediakan pasar atau buyer as a last resort nih buat para investor gitu. Jadi mudah-mudahan itu jadi suatu karakteristik lah ya untuk yang bisa membuat nyaman investor atau konsumen. Ya. Tapi sebenarnya kenapa harga emas digital, harga emas logam itu berbeda? Kemudian kalau kita beli, kita jual juga harganya berbeda. Apa yang mendasari hal itu? Jadi kalau dari kami harga emas pasti selalu, harga emas yang di Indonesia akan selalu mengacu ke harga emas internasional. Perbedaannya adalah harga emas tersebut kan pasti ada biaya transportasinya kalau bahan bakunya dari luar negeri. Kemudian ada biaya manufakturingnya, karena harga emas itu kan per troy ounce kita beli dalam kilogram gitu kan. Yang kita jual kan kepingan lebih kecil gitu. Itu ada proses minting, ada proses manufakturingnya, dan ada proses packagingnya. Itu biaya-biaya tersebut translasi ke harga rupiahnya yang kami publikasi. Kenapa berbeda? Contohnya seperti kalau misalnya emas digital gitu ya, pasti akan selalu lebih murah daripada emas fisik karena kita belum cetak gitu. Tapi jika konsumen atau pemegang rekening emas digital Antam ingin mencetak, kita akan cetakkan. Jadi sebenarnya emas digital Antam itu emas fisik juga, cuma tercatat secara digital. Fisiknya kita simpan. Begitu konsumen minta fisik, ada biaya cetak. Gitu. Tapi biaya cetak yang juga kami publikasikan secara transparan. Oke, baik. Saya mau ke Pak Heru. Pak Heru, kalau Anda lihat saat ini dengan dinamika seperti saat ini, inflasi mungkin yang akan terjadi nantinya, pasti buyer untuk membeli emas itu akan semakin banyak, Pak. Saran dan rekomendasi dari Anda seperti apa, Pak Heru? Ya memang secara tren dengan persoalan geopolitik gitu ya, kemudian juga krisis global ya, apalagi kemarin dipicu oleh kebijakan Trump, tentu emas ini menjadi salah satu instrumen yang menjadi pilihan masyarakat. Tapi memang sekali lagi kita juga harus berhati-hati gitu ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan masyarakat sebelum membeli emas gitu ya. Tadi juga disampaikan bahwa yang pertama itu dipastikan ini kualitas dari emasnya seperti apa. Kalau bisa 9999 ya itu lebih bagus gitu ya. Karena memang kualitasnya lebih murni. Kemudian juga tentunya kita harus melihat penerbitnya ini siapa, pembuatnya ini siapa gitu ya. Karena biasanya juga itu kan juga reputasi gitu kan. Kalau misalnya dari perusahaan yang memang sudah memiliki reputasi bagus ya tentu ini menjadi pilihan. Tapi memang
karena ada reputasi bagus di masyarakat juga ada yang seolah-olah mungkin dari tadi saya katakan mungkin dari Antam gitu, tapi ternyata kan ada juga yang ternyata misal bukan gitu loh. Atau mungkin dari merek lain. Jadi yang harus kita pastikan. Tadi dengan melihat sertifikasinya segala macam, ada mungkin QR code gitu ya, sehingga masyarakat merasa yakin dengan membeli emas yang sekarang ini orang kebingungan nih belinya di mana, karena cukup banyak antrian yang panjang juga gitu ya. Karena ya memang kalau ada orang yang mungkin memilih emas itu untuk short time, tapi memang sepanjang sejarahnya itu orang membeli emas itu untuk jangka panjang biasanya. Karena dia tidak tahu nanti ekonomi Indonesia seperti apa, ekonomi global seperti apa gitu, sehingga menjadi pilihan yang ya mungkin gampang beli, nanti juga gampang dijual mungkin dibanding rumah atau apa gitu ya. Ya tentu kita juga di BPKN membuka line bagi masyarakat mungkin yang merasa dirugikan atau mungkin juga terkena penipuan segala macam. Kita ada pusat pengaduan juga, pusat pengaduan konsumen, bisa mengadu 08153 153 153 atau melalui aplikasi BPKN 153. Ya kita harapkan memang ini kan sebuah komunikasi yang interaktif ya. Jadi masyarakat bila mana ada dirugikan atau penipuan, agar memang bisnis emas ini juga menjadi bisnis yang lebih baik, melindungi masyarakat gitu ya. Oke, tetapi masyarakat harus teredukasi seperti apa Pak Heru? Sebelum membeli emas harus teredukasi seperti apa? Ya memang persoalan edukasi pada masyarakat ini juga perlu dikedepankan gitu ya. Kalau kita ada beberapa catatan yang mungkin tadi yang pertama itu tentu membeli dari penyedia yang resmi, kemudian memverifikasi keaslian ya melalui sertifikasi, aplikasi dan segala macam. Kemudian juga kita menghindari emas yang sifatnya itu banyak kan juga sekarang trading nih. Yang sampai kemudian nanti seolah-olah mereka memiliki emas tapi ternyata hanya trading dan kemudian dari pengaduan yang masuk ke kita itu dirugikan cukup besar gitu ya. Dan kita harapkan bahwa ya jangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan lah gitu ya untuk bagaimana kita sama-sama melindungi masyarakat Indonesia yang mungkin sekarang ya mungkin lagi begitu gandrung untuk memiliki emas. Oke, harus hati-hati begitu ya Pak Heru. Kami akan lanjutkan dialog kami usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Baik, Pak Ibrahim, pasti ada ketakutan bahwa harga emas ini pastinya nanti akan turun suatu waktu gitu ya. Sekarang beli emas yang banyak kemudian nanti merugi gitu ya, berbeda mungkin. Ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi orang-orang misalnya. Menurut Anda bagaimana dengan hal ini? Kapan waktu misalnya emas itu akan naik, kemudian emas itu akan turun, pemicunya apa saja? Ya, jadi kalau saya lihat bahwa emas dunia ini naik ini kan karena ada fund-fund besar, terutama dari Amerika, Eropa, Asia, yang mereka memang sudah mengetahui bahwa harga emas dunia itu akan di level segini. Misal satu contoh, pada saat kemarin ya harga emas dunia itu menyentuh di level 2.150. Ya, itu berarti pada saat terjadi penurunan, ada kemungkinan fund-fund besar itu mengambil taking profit itu adalah di 2.150. Tapi kenyataannya sempat sampai melompat di 2.182. Ya setelah itu kemudian jatuh. Nah pada saat itu fund-fund besar itu melakukan taking profit. Saya sudah untung dulu lah. Kita akan lihat dulu. Ada prediksi bahwa emas dunia itu akan tembus level terendahnya adalah di bawah 2.100. Kenyataannya benar. Ya waktu itu di 2098 itu mengalami penurunan. Dari situlah kemudian ada informasi-informasi tentang perang dagang memanas kembali. Fund-fund besar itu langsung melakukan pembelian dan taking profit di level 3.200. Jadi ini sebenarnya kalau seandainya tidak ada tarif baru ya 245 ya atau 345% yang diberikan Donald Trump terhadap Tiongkok, itu kemungkinan besar itu jatuh. Tapi apa? Karena posisinya ini berbeda, ya kemudian harga langsung melompat tinggi lagi, fund-fund besar itu langsung memasukkan dana besar lagi. Karena saya lihat bahwa banyak sekali fund-fund besar, ya terutama di Eropa, Amerika, mereka itu sudah menarik dananya. Ya dari saham, dari aset kripto, mereka mengumpulkan dan mempersiapkan dananya. Karena apa? Ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan investasi di logam mulia. Nah pada saat nanti harganya tertinggi, naik tertinggi, dan saat ini pasti telinga-telinga dari
fund-fund besar ini yang dekat dengan pemerintahan Trump pasti ingin tahu ini sampai kapan ini. Iya. Ya, apakah di kuartal ketiga atau kuartal keempat? Karena saya tidak yakin perang dagang ini akan berlanjut di tahun 2026. Tidak akan berlanjut. Kenapa? Bisa saja dengan perang dagang ini kemudian semua negara ini merasa introspeksi diri, kemudian mereka ya udahlah kita win solution gimana caranya agar neraca perdagangan antara Amerika dengan negara-negara yang lain ini menjadi balance. Ya, ini menjadi balance. Nah, ini yang sebenarnya keinginan dari Trump. Dari dulu Trump itu seorang pengusaha. Oke. Ya, artinya apa? Trump itu ya menginginkan, oh ya saya jangan sampai dirugikan dong. Amerika itu negara ekonomi terbesar pertama di dunia. Ya, tetapi nyatanya kalah sama negara ekonomi terbesar kedua, Tiongkok. Ya kan, Tiongkok begitu besar, mungkin karena penduduknya cukup besar, kemudian setiap membuat satu bisnis, produksi, harganya lebih murah, sehingga Pak mengalahkan ya produk-produk dari Amerika dan Eropa. Ini yang membuat satu kebencian ya bagi pemerintahan Trump saat ini, bukan Trump saja, kaki-kakinya saja, pejabat-pejabatnya ya di sini pembantu presiden itu sama, semua satu sepakat bahwa harus ada perang dagang. Okay. Ya, dan kalau seandainya saya selalu mengatakan bahwa perang dagang ini tidak mungkin sampai kuartal keempat. Oke, Ya. artinya di kuartal keempat akan ada rush begitu ya? Nah ini satu pertanyaan. Kalau seandainya di kuartal keempat kemudian harga mencapai level tertinggi ya di 2.400, kemudian para analis bilang ini harga tertinggi, jual nih ya, masyarakat menjual. Nah, ini pertanyaannya Antam gimana nih? Terjadi rush, apakah sudah siap ya memberikan uang cash ya terhadap masyarakat? Karena gini posisinya ya, market maker di sini kan Antam. Oke. Ya kan, Antam ini market maker loh di sini. Kalau kita lihat bahwa apalagi orang semua tertarik dengan Antam karena plat merah. Ya kalau plat merah berarti suntikan dananya besar ya kan. Pemerintah ini bagaimana? Terjadi rush seluruh Indonesia ya, mereka menjual. Ya ini ingat loh, kejadian tahun 2024 pada saat Iran ya melakukan penyerangan terhadap Israel, kemudian harga emas terbang, orang jual, masyarakat bisa pulang kampung, ya walaupun harganya mahal, tiketnya mereka bisa pulang. Nah ini bisa kejadian lagi. Nah ini gimana nih Antam ini kalau terjadi rush? Pak Arianto, tanggapi Pak. Baik, tadi seperti saya sampaikan, Antam akan selalu siap untuk membeli balik produk Antam. Ya. Jadi dari sisi modal kerja kami, dari sisi kondisi keuangan secara korporasi itu kita cukup kuat Pak Ibrahim. Balik lagi, Antam sebagai korporasi sebenarnya kan terdiversifikasi Pak. Kita bukan hanya bergerak di emas tapi juga di nikel dan boksit. Jadi arus kas kami juga didukung atas diversifikasi tersebut gitu. Balik lagi nilai investasi dari emas tadi, pandangan kami tentunya jangka panjang. Kalau ada yang mau jual ke kita, ya kita ngelihat nilai intrinsik emas itu pasti selalu ada Pak. Walaupun harga itu bisa fluktuasi turun sesaat, tapi pandangan kami jangka panjang. Dan dari tren historis emas, kalau kita tarik balik 10-20 tahun, ya trennya selalu naik gitu. Jadi pandangan kami berbeda dengan konsumen yang jangka pendek dan kekuatan keuangan kami juga cukup kuat untuk mendukung produk-produk kami yang ada di masyarakat. Nah ini sekarang itu berbeda. Ya kondisi global yang memanas, kemudian perang dagang, ini fluktuasi emas dunia ini luar biasa. Kita nggak bisa memprediksi karena apa? Dalam satu hari bisa $50 mengalami kenaikan. Kayak misal nih, tadi sore, ya saya sebelum berangkat nih, saya cek dulu. Ini sudah di level 3.317. Saya belum pernah bisa memprediksi bahwa akan di hari ini, akan di 3.317. Baru kemungkinan besar minggu depan baru kena. Nah ini artinya apa? Bisa saja masyarakat akan FOMO kembali. Ya besok-besok, selama ini pasti akan terus kejar. Nah karena apa? Mereka pasti tahu, wah ini Ibrahim bilang katanya nanti di 2.400 ya, di 2.400.000 kemungkinan besar ini tertinggi dan mereka akan jual. Akan terus ada penaikan gitu ya, kenaikan dari harga. Kenaikan ini. Oke baik Pak Ibrahim, saya mau kasih kesempatan juga untuk
Pak Harli boleh dikasih mungkin singkat saja kepada masyarakat yang saat ini mungkin lagi berapi-api untuk membeli emas. Baik, saya akan berikan sudut pandang yang dari angle yang berbeda dulu ya, karena di mana-mana. Pak Harli mohon maaf nih karena waktu kita singkat, mungkin bisa singkat saja. Jadi yang namanya orang membeli, jangan pernah kita membeli karena emosi, karena perasaan. Kita harus membeli dengan knowledge yang cukup. Itu sih saran saya. Jadi kalau Anda ingin berjual beli, ya saya setuju sama Pak Safir. Jangan berjual beli di situ ya. Lebih baik di instrumen yang lain banyak yang lebih cocok untuk diperjualbelikan. Tapi kalau untuk menabung, saya tetap beranggapan bahwa emas itu yang mantap. Kalaupun ras tetap banyak orang yang mau beli. Baik Pak Harli, terima kasih dan juga para narasumber kita luar biasa sekali nih ya pembahasan kita pada malam hari ini untuk mencerahkan masyarakat apakah hanya emas saja yang bisa digunakan saat ini dijadikan salah satu mode untuk berinvestasi tapi juga ada saham gitu ya. Dan jangan lupa jangan gunakan uang panas Anda bisa manage uang Anda lebih baik lagi untuk nantinya diinvestasikan ke emas. Dan terima kasih juga adik-adik mahasiswa yang hari ini sudah hadir di studio TV One di Indonesia Business Forum. Dan pemirsa, demikian Indonesia Business Forum. Kita ketemu lagi pekan depan. Saya Celia Alexandra, terima kasih. Sampai jumpa.